Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki dari kelas 2B NPM 192191 052. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, yang kedua adalah ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, dan yang terakhir adalah standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Nah, materi yang pertama ini yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Nah, standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan yang lainnya. Nah, lalu ada peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan. Lalu standar kompetensi lulusan ini bermanfaat bagi sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Nah, dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, dikemukakan bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang mana aspek ini atau aspek tersebut juga digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nah, standar kompetensi lulusan ini berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan. Menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Nah, rujukan yang untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, materi selanjutnya adalah standar isi. Nah, standar isi ini suatu kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, artinya setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Nah, materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, lalu keterampilan pada peserta didik. Nah, standar isi ini dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali muncul pada pencapaian minimal. Nah, begitu juga dengan standar isi. Nah, standar isi menurut USP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal batas patokan
syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Nah, standar isi ini harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Nah, standar isi ini pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, standar isi tersebut memuat kerangka, dasar, dan struktur kurikulum. Nah, beban belajar, lalu kurikulum, tingkat suatu pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Nah, lalu rumusan standar isi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya. Nah, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, standar isi ini berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional atau SNP, manfaat standar isi ini adalah memudahkan pengembang kurikulum untuk memuaskan kurikulum sesuai di tiap jenjang pendidikan. Lalu yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Dibutuhkan serangkaian mencapai pendidikan dasar dan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan tertata. Adapun tujuan standar proses ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Lalu memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses belajar atau proses pembelajaran di sekolah. Lalu mengarahkan proses belajar peserta didik agar memacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Lalu materi yang ketiga yaitu standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Nah, standar penilaian pendidikan ini adalah suatu kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, penilaian ini adalah suatu proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mencapai untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, pembelajaran ini adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, lalu penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilai hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
Nah, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu penilaian sikap sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku pada peserta didik. Lalu penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud dengan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Nah, penilaian keterampilan ini sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Nah, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dilakukan oleh peserta didik, oleh pendidik, maksudnya satuan pendidikan dan atau pemerintah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.